Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Ini coba dibuka-buka dulu kameranya ini semua. Coba kayak Febrianto Malau, Rima Natasari, coba dibuka dulu kamera. Ini apa kabar nih anak Bapak semuanya? Ini kenapa ini mukanya lusuh-lusuh kan? Coba dinampakkan dulu semua wajahnya. Bapak mau lihat dulu gimana semangatnya. Masih pagi-pagi kok. Udah lesu-lesu ini semua mukanya. Belum makan. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya seperti ajaran orang tua terdahulu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Tadi yang belum sarapan itu siapa tadi yang ada yang bilang belum sarapan? Nah, jadi Febrianto, yang lain udah sarapan nih, Rima udah sarapan? Ini udah pada mandi nih kan, jangan karena daring ada yang cuma cuci muka, habis itu langsung masuk ke room. Mandi nih semua kan? Nah, bagus. Jadi itu dia bikin Bapak senang. Untuk Febrianto, untuk berikut-berikutnya sarapan lah nak, karena sarapan itu penting. Kalau Febrianto nggak sarapan, itu Febrianto susah menangkap pelajaran dari Bapak. Bukan begitu Febrianto? Ya. Ini ketua kelasnya siapa ini? Febrianto. Sekretaris Rima. Jadi ini hadir semua ini nak. Satu orang sakit. Oke. Ini belum ada laporannya sama Bapak ya. Jadi di musim corona seperti ini, Bapak berharap anak-anak Bapak di kelas 10 IPS 2 ini sehat-sehat lah semua kan? Karena kebetulan Bapak juga wali kelas kalian. Jadi Bapak harus punya perhatian khusus sama anak-anak Bapak, bukan begitu? Jadi untuk Rima nanti dicatat ya kehadirannya temannya yang tidak hadir tadi. Oke. Jadi masih ada yang ingat materi kita minggu lalu apa? Gotong royong. Bisa dijelaskan sedikit Rima apa yang diingat dari materi minggu lalu? Oke, baik. Nanti Rima dibaca-baca ulang catatannya ya. Untuk yang lain juga kalau Bapak menjelaskan, bolehlah dicatat sambil-sambil ya kan, dibuat catatan di samping mejanya. Kalau bisa ada minum, karena di musim seperti ini kan banyak penyakit, banyak virus. Jadi kalau tenggorokan kering itu mudah terserang penyakit. Seperti itu. Baiklah. Jadi minggu lalu itu kan materi kita gotong royong. Jadi Bapak jelaskanlah sedikit ya. Gotong royong itu kan bekerja sama untuk tujuan yang sama. Itu dia kata kuncinya. Jadi kalau Febrianto sama Rima ini punya tujuan yang sama, mereka bisa bergotong royong. Supaya apa? Supaya pekerjaannya itu bisa dengan mudah dikerjakan. Seperti itu. Jadi berhubungan dengan materi minggu lalu, materi kita hari ini tuh sosialisasi. Suara Bapak masih terdengar di situ Rima? Oke. Jadi gotong royong dan sosialisasi itu kan sama-sama kegiatan sosial. Karena kita anak IPS, berarti kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu. Udah diambil semua catatannya? Udah. Oke anak-anak, sudah disiapkan catatannya di sebelah? Masa iya siswa gak pernah mencatat? Dulu zaman Bapak sekolah, mencatat itu poin penting dari guru Bapak. Karena apa?
Yang namanya manusia itu ingatannya tidak ada yang kuat. Paling kuat dia 3 hari, seperti itu. Jadi kalau ada catatan, seperti si Febrianto ini kan, dia punya catatan. Seandainya bulan depan pun Bapak tanya, dia masih punya catatan yang bisa dibaca ulang supaya dia ingat. Begitu. Baiklah, kita masuk ke sosialisasi. Oke, dalam sosialisasi itu ada yang namanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik. Coba diulang Rima. Dalam sosialisasi ada yang disebut dengan interaksi sosial, Pak. Jadi interaksi itu adalah adanya suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bagus. Jadi hubungan timbal balik itu memiliki ciri-ciri pokok. Adapun ciri-ciri yang pertama, pelakunya itu lebih dari 1 orang. Sudah dicatat? Yang kedua itu melakukan komunikasi. Yang ketiga memiliki tujuan. Yang keempat memiliki dimensi waktu. Dalam kurung, kapan interaksi itu dilakukan? Jadi sebagai makhluk sosial, hendaknya kita melakukan interaksi sosial atau hubungan timbal balik. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan share video. Di sini kalian akan menonton apa itu sosialisasi. Sebentar ya, Bapak share. Apakah sudah terlihat di HP kalian masing-masing? Belum ya, sebentar ya. Ini sepertinya Bapak terkendala jaringan. Mohon waktunya sebentar ya, Nak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sebentar ya, Nak. Kalau ini sudah? Jadi Bapak minta kalian tonton video ini beberapa menit. Ini sepertinya jaringan Bapak lelet ini. Ini atau Bapak kirim aja linknya ke grup kelas ya. Iya, Pak, dikirim aja. Ini sepertinya jaringan tempat Bapak juga kurang bagus ini.
Baiklah, ini akan Bapak kirim ke grup kelas. Bisa dicek di grup, sudah ada Bapak kirim linknya. Sudah masuk. Nah, jadi Bapak minta kalian nanti menonton video itu, terus kalian coba menuliskan apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Bapak minta malam ini. Jadi untuk melanjutkan pelajaran kita, kemudian lanjut di catatan tadi, ada yang namanya syarat-syarat interaksi. Jadi syarat-syarat interaksi itu ada yang namanya memiliki kontak sosial, hubungan tatap muka yang saling mempengaruhi. Kemudian kontak sosial itu dibagi menjadi dua, kontak sosial primer atau secara langsung dengan cara berbincang-bincang. Kemudian ada kontak sosial sekunder atau secara tidak langsung melalui perantara. Contohnya itu seperti video call, memiliki komunikasi atau menyampaikan pesan. Jadi yang pertama itu kontak sosial primer. Seperti contohnya yang kita lakukan sebelum masa pandemi. Kita melakukan pelajaran tatap muka. Bapak bisa langsung menanyakan kepada kalian, dan ada yang namanya ikatan batin seperti itu. Yang kedua itu tadi ada yang namanya secara tidak langsung atau melalui perantara. Tadi contohnya video call. Jadi menurut Bapak, pada masa pandemi seperti ini, inilah yang namanya kontak sosial tidak langsung seperti kita. Kita di dalam jaringan. Adapun kendala yang kita alami seperti jaringan seperti itu kan. Kita memiliki perantara. Kalian menatap layar handphone dan Bapak menatap layar laptop. Seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ini jangan lupa dicatat enak. Ini nanti masuk ini ke soal ujian yang Bapak bikin minggu depan. Yang pertama ada simpati. Munculnya perasaan tanpa perbuatan. Dengan lawannya empati. Munculnya perbuatan yang disertai dengan perbuatan baik. Seperti itu. Yang kedua ada imitasi. Yang namanya imitasi itu tiruan, yang berlawanan dengan identifikasi, tinjauan, tiruan hampir keseluruhan. Kemudian ada motivasi, memberikan dorongan, yang berlawanan dengan sugesti, memberikan pandangan tanpa berpikir panjang. Sudah dicatat? Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama asosiatif, positif. Ada yang namanya kerjasama, berganing kerjasama bara. Kemudian ada koalisi, kerjasama parpol atau partai politik. Kemudian ada joint venture atau kerjasama proyek. Jadi Bapak mau nanya, yang kalian tahu di lingkungan sekolah, lingkungan kecil, apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian pahami? Coba dulu sebutkan, Rima. Bentuk interaksi atau bentuk dari kerjasama tadi? Iya, bentuk interaksi. Interaksi itu kan kerjasama, adanya kontak seperti itu. Kalau di sekolah Pak, misalnya organisasi OSIS Pak, itu kan memiliki tujuan yang sama. Itu masuk ke kerjasama baik yang koalisi politik. Sudah itu saja Rima. Iya Pak. Kemudian Febrianto. Ya, Febrianto meninggalkan ruang. Barangkali Febrianto ke kamar mandi. Kita tidak bisa tahu ya, karena dalam masa seperti ini ada saja kendala seperti jaringan atau mungkin dia tidak suka mendengarkan Bapak seperti itu. Sekretaris tolong dihubungi Febrianto untuk bergabung kembali. Kalau memang Febrianto berhalangan, bisa dicek nanti, suruh chat sama Bapak apa kendalanya. Baiklah, kita lanjutkan.
Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri seperti itu. Nah, Febrianto sudah bergabung. Ya. Baik, dicatat saja Febrianto. Jadi sebagai makhluk sosial, kita itu tidak bisa bekerja sendirian. Setiap manusia itu memiliki ketergantungan terhadap manusia lain. Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Dikarenakan manusia makhluk sosial, maka manusia melakukan interaksi sosial seperti itu. Oke, jadi sampai sini dulu pelajaran kita tentang interaksi sosial. Di sini juga di tempat Bapak lagi cuaca buruk, kemungkinan ini jaringan Bapak bisa bermasalah. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Harapan Bapak untuk Febrianto, kalau ada kendala jaringan, coba dicari tempat yang jaringannya bagus supaya Febrianto tidak tertinggal, ataupun jika Febrianto tertinggal bisa minta dari catatan teman-temannya, begitu. Jadi Bapak minta tugas yang tadi video YouTube kalian catat di kertas, habis itu kalian foto, terus kirim ke WA grup kita ya. Nah, jadi yang perlu diingat, manusia itu makhluk sosial, di mana manusia melakukan interaksi sosial karena manusia saling bergantungan dengan manusia lain. Sampai situlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk anak-anak Bapak tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit, banyak minum. Bapak berharap minggu depan teman-teman yang belum masuk tadi bisa hadir, ditanggung-jawabi oleh sekretaris dan ketua kelasnya. Demikianlah pelajaran Bapak hari ini. Kalau ada salah-salah kata, Bapak minta maaf. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Selamat pagi semuanya. Ya, Rima silakan. Bapak kasih waktu sampai minggu depan saja. Lewat dari minggu depan, Bapak anggap tidak bisa ikut ujian, seperti itu. Ya, banyak-banyak membaca lagi ya Febrianto. Oke, selamat pagi, silakan Lev. Ya, selamat pagi nak. Ya, selamat pagi.